Halo semua, sebelum saya menjelaskan mengenai game literasi keuangan ini, perkenalkan nama saya Priscila. Saya di sini juga salah satu anggota tim dari dari literasi keuangan. Selain Pak Gunawan, Pak Iman, dan Budian. Nah, tugas saya hari ini adalah menjelaskan kepada Anda tentang game literasi keuangan. Nah, game ini disusun berdasarkan persamaan matematika ekonomi. Sebelum saya menjelaskan bagaimana games ini nanti akan dilakukan oleh mitra Abdimas kita, saya perlu jelaskan dulu mengapa literasi keuangan itu penting bagi masyarakat, terutama untuk anak-anak di usia dini, ya. Bisa mulai dari SD, SMP, SMA. Kalau SMA mungkin sudah ada mata kuliah ekonomi ya, jadi sudah lebih banyak tahu. Tapi di SD kenapa itu penting? Orang kan kadang mikir, anak SD tahu apa sih? Enggak, justru di SD itu kita perlu sedikit jelaskan kepada mereka agar mereka anak-anak ini terbentuk konsep bagaimana menabung, apa pentingnya menabung, dan bagaimana merencanakan keuangan mereka nanti ke depannya. Karena SD seperti kita tahu itu adalah dasar pendidikan ya. Nah, jadi implikasinya diharapkan kalau kita mempunyai keterampilan tentang mengelola uang, kedepannya nanti kita juga akan mempunyai keterampilan untuk mengatur keuangan kita secara pribadi, dan kalau kita nanti akan berumah tangga, kita mempunyai kemampuan untuk mengatur keuangan keluarga. Kalau bekerja ya nanti kita kalau misalnya sebagai akuntan atau nanti berkarir di bidang keuangan, kita juga akan dibekali dengan atau kita sudah punya pemahaman dari kecil pentingnya uh, pengelolaan keuangan. Nah, games ini sederhana. Kita akan melakukan simulasi keuangan, ya. Jadi nanti waktu sudah sampai ke lokasi dengan mitra Abdimas, nanti Anda dipersilakan untuk membentuk grup, ya. Paling enggak satu grup itu anggotanya 10 anak, dan satu grup ini didampingi 5 atau 10 mahasiswa. Kenapa 5 atau 10? Karena adik-adik ini butuh penjelasan yang lebih sederhana, ya. Nanti akan ada satu yang menjelaskan di depan bagaimana games itu nanti berjalan, tapi ketika mulai gamesnya, kakak-kakak ini diharapkan bisa mendampingi mereka, ya. Nah, setelah terbentuk grup, Anda dipersilakan membuka paket alat yang sudah disiapkan, ya. Nah, nanti di games ini akan ada soal, ya, tentang gaji yang diterima oleh seorang kepala keluarga selama sebulan, contohnya ya. Nah, Anda nanti dipersilahkan untuk mendampingi adik-adik itu untuk mengalokasikan gaji yang didapat sesuai dengan kotak-kotak yang ada di papan keuangan. Ini dicontohkan misalnya ya, ada 4 kebutuhan keluarga itu, makanan, pakaian, pendidikan, rumah misalnya. Berapa yang harus dialokasikan untuk makanan, berapa yang harus dialokasikan untuk pakaian, berapa yang harus dialokasikan ke pendidikan atau sekolah, nah berapa yang harus dialokasikan ke rumah. Rumah ini maksudnya nanti diperkenalkan untuk membiayai sebuah rumah itu diperlukan misalnya listrik, air, atau kalau mereka menyewa ya kebutuhan sewa. Nah ini contoh papannya. Nanti Anda dipersilahkan untuk memancing adik-adik itu berpikir. Nah, misalnya ini makanan. Kalau kita sehari itu makan 3 kali ya, setiap kali makan 5.000 misalnya. Sehari kita menghabiskan uang berapa? Ya, 15.000. Misalnya contohnya di sini, Anda bisa bilang sama adik-adik yang Anda damping ini, kalian bisa taruh 15.000 nih di bagian makanan. Terus misalnya pakaian misalnya beli setahun sekali ya, waktu
ada hari raya atau ada ulang tahun misalnya, salah satu event yang besar dalam keluarga mereka. Nah, satu baju misalnya, setiap kali beli pakaian itu yang istimewa adalah beli kaos misalnya, kaos lengan panjang. Nah, kaos lengan panjang misalnya harganya Rp50.000. Nah, Anda ceritakan itu atau damping itu ke adik-adik di kelompok Anda, ya bilang, ya ini di pakaian kita sisihkan 50.000. Nah, tujuannya adalah nanti adik-adik kita itu bisa mengerti mana kebutuhan yang primer, ya, sandang papan pangan, mana yang kebutuhan yang tersier, gitu. Jadi mereka diajari untuk bisa mengetahui prioritas apa ya, membelanjakan uang. Nah, itu salah satu pokok dari salah satu pilar dari literasi, ya. Jadi seharusnya pertama dana yang didapat itu harus ditabung dulu, kemudian kedua dialokasikan untuk kebutuhan primer, kemudian baru kebutuhan sekunder atau tersier. Nah, ini ketika Anda mendampingi adik-adik yang di kelompok tadi, Anda bisa memberikan beberapa saran kepada mereka. Itu tadi yang pertama ya, yang sudah saya singgung di depan. Bagi atau letakkan uang itu di kotak yang penting. Misalnya mana nih yang penting? Makanan, rumah, atau pendidikan, gitu ya. Yang kedua, siapkan dana tabungan. Nah, ini tadi ya, misalnya mau target tabungan sebulan berapa? Rp1.000 misalnya, ya letakkan dulu 1.000. Nah, kemudian bagikan uang untuk dana yang lain jika cukup. Ya. Kemudian yang keempat, ini untuk alokasi dana darurat sebenarnya ya. Perhatikan kebutuhan penting yang tidak tertulis, misalnya seperti kalau ada yang sakit, ada bencana alam, misalnya, atau nanti ada tiba-tiba sepedanya rusak, ya tiba-tiba apa sih komputer atau alat yang digunakan untuk belajar rusak, itu mereka terus ngapain gitu ya. Nah itu nanti ada triknya sendiri atau ada kejadiannya yang tertulis di soal. Nah, tadi sempat saya singgung di depan matematika ekonomi ya. Nah itu penting karena ketika kita matematika ekonomi itu penting, literasi keuangan itu penting karena ketika kita menabung, belanja, kemudian kalau kita sudah punya kemampuan untuk bisa memprioritaskan spending atau belanja kita bisa membuat anggaran dan kemudian bisa berinvestasi. Sebenarnya secara tidak sadar atau secara otomatis kita tuh sebenarnya sudah melakukan prinsip ekonomi dan prinsip akuntansi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalau teman-teman dari jurusan ekonomi pasti tahu ada persamaan matematika akuntansi itu aset sama dengan utang ditambah modal. Ya, itu harus seimbang. Nah, bagaimana kita menyusun prioritas supaya aset kita itu sama dengan utang tambah modal? Nah, ini yang menjadi tujuan kita dalam melakukan games literasi ini, ya, supaya dari usia dini, anak-anak itu sudah dapat membedakan atau sudah mempunyai kemampuan untuk membuat skala prioritas mereka dalam membelanjakan uang, ya, baik itu uang saku maupun nanti uang-uang ekstra yang mereka dapatkan di apa ya, waktu-waktu tertentu ya, event-event tertentu, misalnya event ulang tahun kan kadang-kadang dia ngasih uang tuh ya, ini buat jajan gitu, atau nanti pada waktu event hari raya entah itu Natal, Idul Fitri, atau apapun lah, atau kenaikan kelas seperti itu. Mereka biasanya atau kadang-kadang dapat uang ekstra entah dari papa mama atau dari kakek nenek gitu ya. Nah itu bagaimana mereka membelanjakan uang yang mereka sudah dapat itu. Oke,
Saya kira itu dulu yang dapat saya jelaskan. Nanti kalau ada pertanyaan, silahkan pada waktu sesi tanya jawab. Terima kasih.